Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi bid-din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambungan mentalaah kita ialah ini mungkin terbulak balik nih ya, lama bang teristirahat. Kemarin seperti kafirnya Abu Jahal gitu ya. Allah perintahkan bahwa seluruh hamba atau manusia itu diperintahkan, disuruh, dianjurkan supaya mengucap dua kalimat syahadat. Itu namanya hukum syariat. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu sampai seruan Nabi itu, sampai berhadap-hadapan lagi, diajak supaya mengucap dua kalimat syahadat. Jadi namanya usaha dalam syariat dijalankan. Tetapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki, diantaranya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi seorang muslim dan mukmin. Itu. Sampailah Nabi langsung mengajarkan, Nabi langsung mengajak. Jadi dalam syariatnya jalan. Tapi Allah tidak menghendaki bahwa Abu Jahal itu dan Abu Lahab itu tidak dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang muslim dan mukmin. Iktibar kepada kita demikian juga. Kita ini siang malam mengajak, menyeru, bahasa Banjar membawai untuk berbuat baik. Ya, Petos nih. Di sini berapa kali seminggu pengajian? 4 kah? 4 ya. Nah, ngajak semua tuh kan. Nah, tapi Allah mungkin belum menghendaki si A, si B itu menjadi orang yang baik. Tapi jalan terus. Jadi kita tidak syariat jalan, tetapi kita menyerah kepada Allah.
Jalan terus. Berimankah orang itu? Tidakkah? Taatkah? Maksiatkah? Itu adalah ketentuan dan kehendak Allah pada i'tiqad. Jangan dibiarkan. Berimankah, nyakadakah, taatkah, terserah awan Tuhan aja lagi. Itu syariat kada jalan. Syariat tak jalan. Belum sah lagi. Ya. Jadi iman dan Islam itu semata-mata hidayah Allah. Maka itu kata Nabi, ditimbang umatku itu dengan sahabatku. Arti sahabat itu orang yang hidup semasa Nabi dan sempat melihat Nabi. Kalau mereka itu beriman, Muslim, mukmin, karena ia langsung melihat aku dan aku yang menyampaikan. Tetapi yang lebih daripada itu, di antara umatku yang tidak hidup sezaman dengan aku dan ia tidak pernah melihat aku, tapi dia tetap sebagai orang yang muslim dan mukmin. Itu lebih mantap ya Nabi. Kalau dahulu melihat aku langsung wajar ya. Ini tidak ada lagi, adalah susah kita melihat Nabi Muhammad. Tidak kan? Nah, tapi dia beriman. Itu lebih mantap daripada di zaman sahabatku. Kita kan dengar kabar aja Nabi Muhammad tuh. Ini kayaknya berkisah bulan Maulid. Nah, kisah Nabi Muhammad. Tapi dia menjadi umatku yang menjadi orang muslim dan mukmin. Nah, itu Nabi yang lebih istilah banyak kagum mawan orang tuh. Melangsung menghadap Nabi itu wajar aja, Bang. Ini kada bisa melihat. Kayak apa Nabi itu? Nabi Muhammad tuh. Dan terkadang menyuruh Allah Ta'ala dengan dia itu perintah dan tidak menghendaki ia akan dia, yaitu sebagai orang yang muslim dan mukmin. Mereka itu dan terkadang menghendaki Allah Ta'ala akan sesuatu dan menyuruh ia dengan dia seperti iman mereka yang ta'alluq di ilmu Allah Ta'ala dengan imannya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seumpamanya. Nah itu dua-duanya jalan. Begitu Nabi nyampaikan dan itu sudah juga kehendak Allah seperti Abu Bakar Siddiq. Langsung beriman, langsung percaya. Syariat sampai, hidayah pun sampai. Kan Abu Bakar itu di antara orang yang tua, beliau pertama kali yang mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi golongan tua yaitu Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Di golongan wanita yaitu Siti Khadijah. Di golongan anak-anak yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina yang lain kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa berbeda di antara sahabat empat tuh? Sebutan ujungnya tuh ialah Abu Bakar pernah menghadap patung berhala. Sebelum Muslim tuh sempat ikut
menyembah patung berhala. Demikian juga Sayyidina Umar ya, pernah menyembah patung berhala. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Nah, di zaman itu kalau orang beranak perempuan itu dianggap aib, bunuh. Kalau Sayyidina Umar kada suat bunuh, kuburkan sidin hidup-hidup. Wah, itu ganasnya Umar. Karena di masa itu kalau beranak perempuan dianggap orang ini hina. Karena di masa jahiliyah perempuan itu rendah nilainya. Sembarangannya kada bernilai. Sayyidina Utsman demikian juga sempat menghadap patung berhala. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mukanya yang mulia, yang ia tidak sempat mengikut menyembah patung berhala. Itu Sayyidina Ali itu. Maka itu begalar karramallahu wajhah, muka yang mulia, tidak sempat menghadap menyembah patung berhala. Ya. Jadi kalau saya pati iman Abu Bakar itu langsung syariat datang, hidayah Allah pun sampai. Itu. Beliau ini namanya sesudah Muslim bernama Abdullah atau Abu Bakar itu. Sesudah Muslim berubah nama Abdullah. Setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu begalar lagi, hilang Abdullah, maka berganti dengan Abu Bakar Siddiq. Karena yang membenarkan peristiwa Isra dan yang meyakini peristiwa Mi'raj itu yang pertama kali yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu artinya bapak, Bakar artinya segera, Siddiq artinya membenarkan. Nah, itu begalar lagi Abu Bakar Siddiq. Jadi hidayah syariat sampai, hidayahnya pun sampai. Dan terkadang tiada menghendaki Allah Ta'ala akan dia itu hamba, dan tiada menyuruh ia dengan dia pula, seperti pada kafir mereka itu. Hidayah syariat tidak diterimanya, hidayah iman Islam pun tidak dikaruniakan Allah, maka dia tetap di dalam kekafiran. Nah, itu. Jadi orang kafir tuh pokoknya selain pada Islam hukumnya kafir udah. Agama apakah? Agama apakah di zaman kita nih? Agama apakah? Kitab turun di manakah? Tapi tidak ikut syariat Nabi, tetap hukumnya kafir. Nah, wah ini aja kada boleh nyambet kafir kasar bana. Tuhan dia nyambet kafir baka kasaran. Ya ayyuhal kafirun. Apa? Kalau ini kada boleh berkapanya. Apa tuh? Non muslim. Mama nati. Nah, ada aja dipakai. Syahdan. Lagi tiada harus atas qaul yang sahih, yang sah, yang kuat, menyandarkan segala yang jahat dan yang keji kepada iradat Allah Ta'ala, seperti dikata menghendaki Allah Ta'ala akan zina si Zaid dan kafir si Umar. Nah, tidak harus, maksudnya tidak boleh dalam i'tikad. Itu bagi itu ya. Dalam i'tikad
tetap menentukan muslim dan kafir itu melainkan Allah. Mau ini beriman atau tidak beriman itu ketentuan Allah, di dalam iradat Allah, di dalam kehendak Allah. Kan zaman kita ini banyak kan, bapaknya kafir, anaknya muslim. Ada itang kami situ tuh, depan SMP tuh, yang menukari rumah arwah Patuha Haji Akil Ganal, kan sini bahar ini. Itu anaknya Islam, yang sungai piring tuh naik haji dah. Ada yang tentara, banyak pampres kah, pengawal istana, muslim juga. Ada lagi anaknya bibini kawin dengan orang Islam juga. Seikong lagi yang belum. Ada kalau pada kayu jati tuh, ationg ngarannya. Tuh kucing yang kenal tuh. Tepang lagi. Jaku surah Jepang ationg tuh bersyahadat. Mun iya masuk Islam pulang dia, siapa mahauli aku mati. Rupanya Cina ini berhaul juga. Tapi aku kan tingkat 2 aja melarang karena dia dewasa. Nah, inilah lagi yang punya pertimbangan. Ya aku situ pang kayak apa? Umanya karas banget kada mau. 6 bini rupanya karas kada mau. Nah, kan kada mustahil itu. Ini tidak dikehendaki Allah muslim, ini dikehendaki. Nah, jadi kada ada yang ganjil tu kada ada di sisi Allah. Asal kita berpandangan kepada iradatnya Allah, kehendak Allah. Jadi apapun pekerjaan perbuatan si hamba ini, kalau yang baik-baik, ma asabaka min sayyi'ah, ma asabaka min hasanatun faminallah. Apapun pekerjaan hamba ini yang baik-baik, yang menurut agama itu bagus, maka boleh dizahirkan bahwa ini adalah hidayah Allah. Boleh dizahirkan gitu nah. Ya. Ini kau ini alhamdulillah, wah ini taat sudah, baik sudah. Kita jawab alhamdulillah. Ini sudah kehendak dan hidayah Allah. Tapi haram hukumnya minimal pekerjaan yang keji. Si anu tu berzina, si anu tu berjudi, si anu tu minum minuman mabuk. Kita itu kan kehendak Allah juga, itu haram hukumnya mengatakan itu. Berarti lamah syariat. Kenapanya tu kada sembahyang? Kenapanya tu penzina, penjudi, pemabuk? Ya kita dah itu sudah ketentuan Allah. Yang Allah menghendakinya macam itu, dizahirkan macam itu, haram hukumnya. Padahal hakikatnya memang dari Allah juga, cuman itu adab. Nah, adab kepada Allah. Jadi apa? Wa makana saya ton ya ayat ya. Pamin nafsi. Apapun perbuatan yang jahat, yang berlawanan dengan ajaran agama, kalau ditanya orang, kau ngapa kada sembahyang? Jawab kita, walaupun kada sembahyang, inilah kelemahan dan kelalaianku, inilah kejahilanku. Kada boleh jawab, ini dah kehendak Allah juga kayak ini dizahirkan tuh hukumnya haram paling kurang. Tetapi kalau memang melemahkan syariat bisa menjadi kafir.
Jadi ada adab awan Tuhan tuh. Nah, karena tidak beradabnya lah kaum Jabariyah itu dihukumkan i'tikadnya sesat. Kaum Jabariyah itu kan kayak itu, nah, baik waktunya Tuhan ya nah. Kau kenapa kada puasa? Tuhan kada menghendaki aku puasa. Nah, jawabnya kayak itu. Yang i'tikad tadi dizahirkan seperti syariat. Itu kaum apa tadi? Jabariyah, termasuk golongan yang 72 ahlin nar, menjadi penduduk neraka. Ahli sunnah wal jamaah dua jalan, syariat jalan, hakikat jalan. Syariat ialah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak mereka berbuat baik dan cegah mereka daripada berbuat munkar, kemaksiatan. Ini syariat jalan. Hakikatnya tetaplah dari Allah juga semuanya. Tapi itu jangan dizahirkan, cukup dalam i'tikad bahwa memang ketentuan Allah. Nah, itu. Jadi dua-dua jalan al-sunnah syariat jalankan, hakikatnya kalau tidak mau juga ialah berarti mungkin ini sudah ketetapan Allah baginya. Jadi yang keji, yang kadajak, yang jahat-jahat, yang melawan hukum-hukum Allah itu haram menzahirkan bahwa itu semuanya daripada Allah juga. Dizahirkannya tuh haram. Kenapa? Akan melemahkan hukum syariat. Malaikat pada makam mengajarkan i'tikad. Waktu belajar dibuka itu bahwa khairun wa syarrun ja'a minallah. Baik dan buruk itu adalah semuanya ketentuan Allah. Jadi kalau sudah di luar majelis ilmu, kada boleh lagi itu dibuka. Kenapa? Akan menimbulkan nanti masalah tentang antara i'tikad dengan syariat. Ya, kalau dalam pengajian boleh baik dan buruk itu memang sudah ketentuan Allah bagi hamba yang ia tetapi dan ia kehendaki. Nah, itu. Tapi kalau dalam di warung kah teman ada boleh dipandarkan buruk dan baik itu semuanya daripada pada Allah. Ya. Jadi barang siapa berbuat maksiat, kejahatan, pamin nafsik itu adalah untuk dirinya. Untuk apa? Karena kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan, nantinya dia juga akan yang menerima balasannya. Nah, jadi pamin nafsik, aku juga kainanina yang menerima balasan perbuatan keji dan mungkar itu. Kapan malanjawar itu? Di dalam majlis ilmu pengajian, tidak di dalam waktu umum masyarakat. Maka itu kan penceramah kita tuh selalu berkata, kalau yang apapun apa yang saya sampaikan itu benar, semuanya daripada Allah. Jika ada terdapat kesalahan, kekeliruan, itu adalah kejahilan diriku. Nah, itu mandak adab pohon Tuhan. Ada keduanya itu betnya, empunnya. Nah, anda kawabang. Siapa ada anak berbuat jahat? Tapi kenapa timbul pikiran tuh? Dalam pikiran itu timbul hendak berbuat jahat. Nah, maka itu ketika berwudu itu kan kita berdoa tuh. Batal berwudu itu kan berdoa. Maka itu orang berwudu tadi makruh bapandir itu makruh. Kita berwudu sambil berunding itu makruh hukum.
Karena dalam berwudu itu kita berdoa. Nah, tuh. Berdoa. Basuh muka yang pertama yang sesuai dengan niatnya. An-niyatu mu'tarinan bi fi'lihi. Niat itu beserta perbuatan. Kan kayak itu. Begitu air mulai jatuh ke muka, situ hati berniat sahaja aku berwudu fardu karena Allah. Jangan saja aku berwudu karena Allah hanya basuh muka, menurut Syafi'i kada sah. Atau basuh muka dahulu hanya berniat, itu kada sah. Muqtarinan bi fi'lihi, niat beserta dengan perbuatan. Jadi mulai air jatuh ke muka, situlah hati berkata wudu secara umum. Sahaja aku mengangkat ke hadas kecil fardu karena Allah, atau sahaja aku berwudu fardu karena Allah. Nah, lalu kita sambil menyapu muka, sambil mengatakan, hati-hati juga tuh bisa mustakmal. Kalau tangan kita sudah besar, terlepas kayak ini nah, terbulikakan pulang, mustakmal wajib ulang. Itu bukan masalah airnya. Ini kan terpisah sudah nih. Kalau sobo atau jangan terpisah. Ya sudah terangkat kayak ini balikakan mustakmal, wajib ulang, tidak sah wudunya. Nah, di samping kita tadi berdoa, berwudu, itu kan berdoa. Ya Allah, ampunilah dosaku yang terbit dari muka. Jadi mudahan begitu airnya jatuh, dosa kita yang terbit dari muka pun terhapus, ya, terhapus. Banyak kan dari muka ini sumber dosa, 2 mata, hidung, mulut. Ini muka ini banyak sumber dosa. Itu basuh pertama tuh. Basuh kedua berdoa lagi. Ya Allah, jadikanlah mukaku ini cemerlang nanti bangkit dari padang mahsyar. Jadi muka ini bersih itu. Bersinar. Karena sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sempian mengenal umat sempian sementara manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tutup semua. Kayak apa? Meminandui. Mana umat Nabi Ibrahim, mana umat Nabi Musa, mana umat Nabi Isa, mana umat Muhammad. Nah, kata Nabi gampang. Apabila pada hari kiamat nanti ada mukanya yang bersih, bercahaya, maka itulah umatku. Nah, jadi kita berdoa tuh sampai ya Allah, jadikanlah mukaku nanti pada hari kiamat yang cemerlang, sebagai tanda umat Nabi Muhammad. Gampang aja Nabi. Kalau mukanya tadi bersih, bercahaya, itulah umatku. Kenapa? Karena seluruh agama selain pada Islam ada tak disuruh berwudu untuk ibadah? Adalah, ada. Islam cuman nak sembahyang, nak tawaf, nak menyentuh Quran, disuruh berwudu. Umat lain tidak. Umat Kristiani itu bodoh lah nak sembahyangan, tidak kan? Dia sudah terlihat bodoh. Apalagi Cina makinnya, kalau handap baju kaos sembahyang aja. Nah, jadi sejak Nabi Adam sampai hari zaman yang syariat harus berwudu untuk ibadah itu hanya umat Nabi Muhammad. Umat lain tidak ada. Nabi Musa disyaratkan berwudu.
Umat Nabi Isa tidak disyaratkan berwudu. Nah disitulah Nabi nanti mengenal, wah ini umatku ya Nabi. Bila pinamu hanya model kayak palangkin, lain ya Nabi. Lain umatku. Itulah bekas air wudu tuh. Maka itu orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita tuh, tua tidak pernah batal wudu. Batal-batal berwudu. Ada kita nih waktu anom jarang batal wudu. Sudah tua hanya pembatal. Apa sebab? Ada sahabat wudu. Bapak nak batal. Atau basuh kedua tuh muka tuh. Basuh ketiga ya Allah peliharalah jangan sampai melihat api neraka. Apalagi masuk melihat aja jangan hari kiamat. Karena perjalanan 500 tahun lagi sampai ke neraka tuh sudah terasa panasnya api neraka tuh. Perjalanan 500 tahun, tahulah berjalan kakinya lah. Mun bahunda makin jauh banget. Sudah tercium, sudah terasa panasnya. Sudah tercium busuknya. Dan sudah terdengar guruhnya. Jadi mudahan basuh ketiga muka kita nih ya Allah. Jangan sampai melihat api neraka. Kalau melihat itu kan biasa parak tuh. Dekat tuh dengan api neraka. Nah itu kan dalam wudu tuh. Antara lain kami ambil yaitu menyapu kepala kan tangan tuh tangan kanan tuh limpuai dulu. Kenapa kita menuju pikiran tadi itu? Ketika kita menyapu kepala, menurut Syafi'i kan sapu, wamsahu itu maknanya sapu. Imam Hanafi memanakan wamsahu itu dibasuh, sepertiga kepala dibasuh. Nah, makna basuh mengalir air itu. Kalau mengalir kan bukan dibasuh, disapu. Maka itu orang mazhab Hanafi itu ya kepala basuh, sepertiga dibasuh. Itu kan mana ke Makkah, hendak tawaf. Itu kita mau tidak mau pindah mengikut mazhab Imam Hanafi. Kenapa? Karena Imam Hanafi tidak menghukumkan batal tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi nyata ketuk bibini kan haram, kada batal wudu. Itu pendapat Imam Hanafi. Tapi kalau di Makkah itu hendak tawaf, makai mazhab Syafi'i, pada saat berjalan batal pulang. Bercampur tawaf itu kan bibini lelaki no. Awak kan injak betis, injak betis awak. Maka itu kita pindah waktu itu wudu. Pindah kepada mazhab Imam Hanafi, tapi dengan cara juga wudunya Hanafi. Jangan wudunya Syafi'i, batalnya Hanafi. Mau? Ada beda-beda antara cara berwudu antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Nah lalu apa? Sapu kepala. Berdoa situ, ya Allah, ampuni dosa yang salah dalam pola pikir. Kita ini salah berpikir tuh. Minta ampuni dosa tuh. Bisa aja niat tetap pikir nang kada baik kan. Moyaknya aku buang sandalnya. Nah, kan kada baik tuh. Itu pikiran timbulnya. Jadi besok pertama tuh minta ampuni dosa yang tersalah menggunakan akal. Sapu yang kedua, ya Allah, minta tetapkan iman dan Islam. Nyapu kedua tuh walaupun sunat. Sapu ketiga, ya Allah, hapuskan daripada segala pikiran yang buruk. Nah,
Jadi sambil berdoa, berwudu tuh. Jadi kalau sambil berdoa, berwudu tuh, mudah-mudahan sampai kita salat bisa mencapai sembahyang yang mendekati sempurna. Dari berwudu dulu. Ya. Melainkan pada makam mengajarkan i'tikad, maka haruslah yang demikian itu menyampaikan apa tadi, yang semua terjadi pada hamba, pada manusia itu tidak ada di luar daripada kehendak dan ketentuan Allah. Antara buruk dan baik itu semuanya juga sudah dikehendaki oleh Allah. Nah itu baru boleh buka macam itu di pengajian. Tapi dengan jalannya syariat lalu dibagi. Yang baik itu katakanlah daripada Allah, yang tidak baik itu katakanlah kelemahan, kelalaian dan kalahnya kita dengan tipu daya syaitan dan nafsu. Nah, itu kalau yang kada baik tadi sandarkan ke diri kita yang salah. Yang baik boleh dicairkan daripada Allah. Tapi hakikat keduanya itu zahir dan semuanya minallah juga. Nah, inilah adab kepada Allah. Ya. Men kada beradab baiklah, kada baikan, kada beradab. Jawah Tuan Guru Haji Muhammad Nazur Bahri, guru kami. Paguran bakantut murid mengakui. Nah, itulah melihara. Padahal bakantut itu paguruan, put, ya bukan. Siapa ngantut? Ulun ya. Pada ngakui nama atas namakan bakantut melindungi supaya guru jangan malu. Nah, itu. Guru bakantut dia sedin awak mengakui. Boleh ya, supaya guru ni kada jelek. Nah, ya macam itu tujuan Tuhan. Nang kada baik akui ya secara zahir. Tapi hakikatnya tetap juga daripada Allah. Nah, jadi ada adab zahir, adab dan batinnya juga ada. Itu payah. Maka itu orang Jabariyah tadi menjadi hukum kafir karena tidak menggunakan ayat adab. Ya, adab itu kada dilakukannya. Kan umat Nabi ini akhir zaman kan pecah 73 golongan, 73 firqah. Islam semuaan tuh, sembahyang semuaan juga, puasa semuaan. Kalau dalam fikih khilafnya ada rujukan mazhab. Bayang aja banyak semuaan baik. Cuma bedanya i'tikad tadi, di tauhidnya tuh yang berbeda sehingga menjadi hukumnya sesat dan kafir. Jabariyah itu kan Tuhan semuaan. Apa kau kada sembahyang? Tuhan kada menghendaki. Nah, aku ni hendak sembahyang, mun Tuhan kada menghendaki, diingkat dia sembahyang. Jadi sembahyang ni aku ni semata-mata Tuhan bang. Kada sembahyang Tuhan juga, sembahyang dijahirkan semuaan itu tuh. Nah, kada mungkin ya aku kada sembahyang. Berarti Tuhan kada nyuruh aku sembahyang. Lalu aku dihukum, kada adil Tuhan dinya. Kalah mana Tuhan didapatnya kayak itu. Ada piye kena kiamat tahu. Padahalnya kada adil Tuhan. Kan 72 ahli nar mana? Jabariyah, Mu'tazilah, apa lagi? Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Banyak lagi kaum Khawarij, Syiah, mana yang sebagainya. Itu kata Nabi ahli nar karena di dalam i'tikad tidak beradab kepada Allah.
Itulah yang kita pelihara tuh ya. Pelihara tuh. Nah, jadi apa tadi? Yang bagusnya, yang baik-baik tadi, katakanlah semuanya itu daripada Allah, supaya diri kita tidak menjadi bangga dan takabur. Ya. Dan jika yang baik, maka itu kita bersyukur kepada Allah. Jika yang kita lakukan tidak baik menurut ajaran agama, dianjurkan banyak-banyak istighfar. Jadi syariat itu jalan. Ya. Kalau tidak jalan keduanya, kayak hakikat aja syariat tidak jalan, berarti dia bukan pengikut Muhammad. Maka itu asyhadu an la ilaha illallah, namanya syahadat tauhid. Ini tekad tuh. Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul, letaknya syariat. Nah, kan ada orang bersyahadat tuh, tunjuklah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rapatakannya itu nah. Berarti ini beganding nih syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Kan ada ya kayak itu tuh orang, ya kan? Maunya, kalau maunya kayak itu, berarti Tuhan tuh berdua, bukan Tuhan. Inilah kadang ngerti pemisahannya. Kadakannya Tuhan berdua. Nah itu. Yalah, sampai dah lah. Orang anu dah. Nah, insyaallah nanti akan kita sambung, yaitu pada makam ilmu, ta'alluqnya ilmu dengan segala yang wajib, sunnah wajib, seperti yang wajib dan yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa fahman wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.